Thank you everyone for joining us today in our masterclass with Mbak Gina S. Nur. Tepuk tangan dulu buat Mbak Gina. Hari ini kita akan ngomongin From Taboo to Truth. Writing Socially Relevant Cinema. Gila. Ini cocok banget sih sama Mbak Gina. Di sini yang belum tahu pasti udah tahu semua sih. Mbak Gina tuh writer dan director. Filmnya ada Like and Share, Dua Garis Biru, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Aku mau mengawalinya dengan kenapa sih kita harus membuat film atau sinema yang socially relevant? Sebenarnya kita perlu ingat satu hal, bahwa ketika kita bicara soal film, soal cerita, itu adalah hal yang apapun mediumnya, perkembangannya, dia akan selalu abadi. Dari kita ngobrol di antara api unggun pada saat zaman purba sampai kita bisa melihat ada studio 30 tahun berdiri, itu semuanya karena cerita. Tapi akhirnya kenapa sih sebuah harus relevan? Apa yang membedakan cerita dengan konten-konten yang pendek? Nah, sebenarnya yang dibutuhkan sama manusia dari dahulu kala sampai detik ini dan di masa depan adalah proses refleksi dan memanai. Jadi semakin kita bisa melihat apa aja elemen-elemen sosial yang bisa kena di masyarakat, maka kita bisa membantu dan membuka ruang untuk berefleksi, berdiskusi, memaknai. Karena apalagi di dunia serba cepat ini ya, kita mungkin kalau misalnya ngelihat konten-konten, mungkin sekarang paling lama semenit 2 menit lah gitu. Terus brain span-nya nggak cukup buat ngelihat gitu, yang lebih attention panjang. span-nya pendek gitu. Tapi ketika kita, terutama film yang ada di dalam ruangan bioskop gitu, kita dipaksa untuk duduk dan menyesapi ceritanya. Nah, pada saat itulah sebenarnya ketika kita bicara reaksi-reaksi otak di kepala, neuro kita, ya kita nggak cuman dapat informasinya aja, tapi ada hal-hal yang bikin kita senang karena ada emosi yang terpantik di situ, gitu sih. Tapi menurut Mbak Gina, berapa pentingnya sebagai filmmaker untuk membuat atau membahas suatu isu-isu yang penting, real, dan kadang mungkin orang bisa anggap tabu ya di Indonesia? Sebenarnya kalau kita ingat-ingat betul gitu, apa sih gunanya seni? Kita perlu ngecek lagi gitu, ketika di dunia yang makin cepat, semua diukur dengan angka, kita harus berefleksi lagi, semakin sering apa sih gunanya seni. Seni itu kan seperti aku bilang tadi sebelum, adalah wadah untuk kita melihat hidup dari sudut pandang yang baru, dari perspektif yang baru gitu. Nah, ketika kita bicara soal hal yang tabu, kita angkat menjadi film, berarti kita harus ngecek dulu kenapa sih dia tabu. Kenapa tabu itu kan menarik ya. Tabu itu adalah orang-orang tuh banyak ngomongin, media gampangin kayak aduh ngapain sih bahas hal kayak gitu. Betul. Tapi nggak ada pernah bener-bener ruang untuk ngebahas dan merefleksikannya. Secara deep ya. Secara lebih dalam gitu. Orang biasanya berhenti di permukaan atau dia menjadi gimmick aja. Betul. Nah, kenapa kita perlu untuk membuat hal-hal yang tabu ini menjadi ruang diskusi? Karena pada saat itu kita membantu lebih banyak orang untuk berefleksi terhadap hal itu. Ada orang yang ingin mengenal lebih dalam, ada orang yang sebenarnya sedang terlibat sama hal itu tapi nggak pernah punya ruang untuk membicarakannya, atau bahkan rilis emosinya deh seperti yang ada di layar, atau mereka sesimpel ngerasa punya beban emosi, malu, merasa bersalah, hal-hal yang kemudian sifatnya korosif, merusak buat hidupnya. Nah, buatku seorang filmmaker, seorang seniman itu perlu ngebuka ruang untuk orang-orang yang punya, yang sebenarnya tuh butuh disuarakan. Betul. Baik dalam hal karena mereka nggak punya akses, atau sebenarnya masalah mereka itu tuh penting dibuat di masyarakat, tapi nggak pernah ada yang mau bahas karena dianggap in a way tabu, memalukan, sehingga mereka makin terpinggirkan gitu. Iya, itu cukup bagus banget buat referensi-referensi orang juga ya, karena aku inget banget waktu aku kecil, aku tuh suka nonton Disney Princess. Udah gitu aku sedih karena nggak ada Disney Princess that looks like me. Sampai suatu hari aku nonton Jasmine dan di situ aku happy banget. Di situ aku kayak, wow, ternyata someone that looks like me bisa jadi princess juga. Mungkin dengan
kita ngebahas itu kita bisa ngasih diversity yang lain ya untuk semua isu-isu. Setiap orang kan pasti beda-beda dan hal-hal ini sebenarnya lumrah juga kan. Kayak apa sih Mbak yang ngebuat Mbak tertarik dengan mengambil tema-tema yang seperti remaja, seksualitas, gender, itu tuh dari mana Mbak awalnya? Gini, kayak ngomong ketika kita bicara soal gender, soal perempuan, soal remaja, kadang-kadang orang itu berhenti cuman mau mengeksploitasi mereka, mengeksploitasi kalau saya sebagai perempuan diri saya cuma sebagai penonton atau sebagai objek di layar. Tapi nggak pernah dan dikit sekali yang ngajak para karakter remaja ini bersuara atau para perempuan atau perempuan remaja keseluruhan atau kalau kaum marginal lah seperti LGBT duduk kamera duduk bersama mereka dan kita mendengar seperti kita bicara dengan teman. Kita setara sama karakternya kita mau meluangkan waktu kita untuk mengikuti karakter-karakter ini. Mengenal kali ya. Mengenal, mengerti, dan juga memahami bahwa mereka itu bukan cuma sekedar label, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Egoisnya nih, aku sebagai seorang ibu gitu, aku mau anak-anakku tuh tumbuh di ruang yang mereka punya rasa aman untuk diskusi, dan mereka sebagai manusia itu, mereka mau untuk mendengarkan. Karena ya, kan kita itu sekarang ada di era yang semua orang bisa bicara. Betul. Kamu buka Instagram bisa nge-post apapun, kamu buka Twitter, Thread, Facebook, apapun sosial media, kita bisa langsung ngomong, bersuara. Tapi siapa yang benar-benar mendengar? Siapa yang benar-benar menyimak? Nah, film-film ini tugasnya itu. Menurut tadi kan menarik juga pembahasan Mbak Gina tentang eksploitasi di dalam sinema kan. Nah, menurut Mbak Gina yang seorang writer and director juga dan perempuan juga, apa itu batasnya eksploitasi dan sinema gitu? Batasnya eksploitasi dan mereka menjadi tokoh utama. Betul. Batasnya adalah ketika kita cuman meminjam masalah mereka, kita cuman kita nggak mendengarkan tadi, jadi kita cuman ngumpulin masalah nih, misalnya masalahnya adalah oke, masalah soal kesehatan mental, terus kita list, oke kalau kesehatan mental orang depresi maka dia akan A, B, C, D, E gitu. Tapi enggak jelas kenapa bisa begitu, apa efeknya buat dirinya, apa efeknya buat orang banyak, dan sebenarnya apa yang tawaran apa, statement kita apa untuk merefleksikan hal tersebut. Kadang-kadang akhirnya ketika kita ngomongin hal tabu tapi kita cuman di permukaannya aja, kita nggak mengerti kenapa why, how-nya 5W 1H-nya, ya kita berhenti ke pelabelan itu satu. Terus kedua, eksploitasi terjadi ketika kita meminjam isu mereka dan kemudian akhirnya hal itu membuat keadaan jadi lebih buruk buat mereka. Kita misalnya meminjam karakter A, dia punya masalahnya soal kehamilan remaja gitu. Filmnya malah membuat mereka makin dijudge, dihakimi secara buruk bahwa kamu tuh orang yang salah, kamu berdosa, kamu nggak pantas ada di sini. Nah disitulah eksploitasi terjadi gitu. Iya. Kalau Mbak Gina sendiri dari topik-topik yang Mbak Gina sudah tulis dan difilmkan, ini berasal dari mana? Apakah apa yang socially relevant buat Mbak Gina? Apakah itu pengalaman pribadi yang menggerakkan hati Mbak Gina untuk menulis ini atau melihat masalah sosial atau apa tuh Mbak Gina? Kalau aku biasanya setiap filmku selalu dimulai dengan pertanyaan. Dia selalu dimulai dari pertanyaan, terus kemudian aku mengenal dari pertanyaan itu isu sosialnya itu aku paham, aku bisa masukkan dia ke dalam karakter. Ketika dia menjadi karakter, aku mengerti rasanya seperti mereka seperti apa. Nah pada saat itu aku berani untuk memfilmkan. Terus kemudian topik-topiknya apa aja sih? Nah topik-topiknya tuh sebenarnya sesimpel kita kalau istilahnya almarhum Mas Wendo, kita membuka mata batin kita. Apa yang sering diomongin orang, apa yang, ya itu tadi ya 3 hal itu. Apa yang diomongin diam-diam atau jadi bahan gosip, apa yang orang jadi malu karenanya, tapi kemudian sama media massa secara besar atau sistem secara besar itu tuh dianggap gak boleh diomongin. Itulah definisi tabu gitu. Ya, tapi untuk mengangkatnya, apakah semua hal yang tabu itu bisa aku filmin? Belum tentu. Aku sebagai kreator ya. Karena belum tentu ketika aku menemukan
apa akar masalahnya buatku, dan kemudian menjadikannya menjadi sebuah karakter yang kemudian aku mencintai karakter itu gitu. Karena syaratku ketika menulis film, mau itu filmnya original, adaptasi, biopik gitu, aku harus pertama tertarik, kemudian peduli, bahkan aku care sama dia gitu, sayang sama karakternya gitu. Iya. Ngomongin tentang karakter di film Bagina nih karakternya sangat manusiawi. Kayak mereka banyak berbuat salah tapi gimana caranya orang-orang tetap peduli sama care dengan karakter tersebut. Sebagai penulis gimana cara Mbak Gina merangkai karakter sebegitunya gitu. Sebenarnya tuh kayak berefleksi ke diri kita sendiri. Coba aku tanya ke teman-teman di sini, Boleh. siapa di sini yang nggak punya kekurangan? Oh ini Heeh. ada satu Bahkan mas. dia ngangkat tangan aja kekurangan sendiri ya. Siapa yang di sini ngerasa punya kelebihan? Siapa yang di sini ngerasa bahwa saya tuh nggak pernah punya dosa? Siapa yang di sini ngerasa saya tuh pantas kok dapat kesempatan kedua gitu. Nah itu kan sebenarnya adalah kegelisahan setiap orang. Iya. Intinya kayak gini deh, setiap orang yang normal gitu ya, yang nggak punya gangguan mental health seperti NPD gitu, kecenderungannya adalah semakin mereka menua, semakin mereka sadar kalau gila dosa gue makin banyak nih. Terus atau berpikir ketika melihat masa lalu, damn harusnya gue nggak melakukan itu. Terus bersyukur, untung aja gue masih dimaafin. Atau oh alhamdulillah gue punya keberanian untuk untuk memaafkan orang lain. Nah sebenarnya itu kan hal-hal yang eh, membuat penonton empatik itu adalah hal yang seorang penulis, seorang sutradara perlu menyadari apa kebutuhan dirinya dia ketika sedang berkarya di situ. Nah, ketika pada saat itu akan lebih mudah buat dia untuk mengeksplorasi emosi apa yang paling tulus yang bisa dia keluarkan, dan seringkali hal paling tulus itu yang akan nyampe ke penonton. Tapi dari semua hal-hal tabu, apakah semua hal tabu itu boleh difilmkan menurut Mbak Gina? Atau adakah batasan-batasan dari tabu? Kalau menurutku gini, setiap isu bisa difilmkan. Aku nggak percaya konsep sensor mandiri karena menurutku berbahaya. Karena buat aku ketakutan kita untuk berpikir bahwa kita harus menyensor diri kita lebih awal itu sebenarnya kita sedang tidak melakukan etika yang baik terhadap dunia seni. Kita nggak, seni itu, aku suka banget kutipan Basquiat bahwa dia itu harus bisa melindungi yang lemah dan mengganggu orang-orang yang berada dalam kenormalan yang diuntungkan, majority. Iya, iya, iya. Nah gitu. Nah sehingga ketika akhirnya aku ditanya apakah setiap hal yang tabu itu bisa, tapi kemudian seberapa ujiannya adalah bukan orang lain dulu gimana reaksinya, tapi gimana kedewasaan kita, willingness kita, keinginan kita untuk menggali sedalam-dalamnya terhadap isu itu. Kalau misalnya kita nggak kena, kita nggak bisa menurunkan hal tabu itu menjadi sebuah karakter, menjadi orang-orang yang kita mau duduk bersama dia, maka ya mungkin nggak akan sulit gitu. Iya, iya, Dan biasanya aku tuh inspirasiku terbesar adalah dari karya-karya jurnalistik. Ada banyak sekali karya-karya jurnalistik tuh yang membuatku tuh berpikir ulang terhadap kemanusiaan itu seperti apa. Salah satu contoh yang paling menggugahku tuh adalah ada liputan dari New York Times cerita tentang kumpulan ibu yang tahu anaknya pedofil. Wow. Jadi anak-anaknya tuh tahu kalau mereka tuh pedofil, mereka punya kecenderungan untuk mencintai, melukai, menyukai anak yang lebih muda. Oke. Ibu-ibu ini sadar dan mereka mencari cara bagaimana anak mereka di tengah gangguan kimia di otaknya tidak melukai anak lain. Dan itu ada liputan jurnalistik yang amat sangat empatik untuk duduk bersama itu. Terus ada buku-buku Andrew Salomon itu salah satu pengarang favoritku. Dia tuh mengecek hal-hal tabu beneran yang misalnya gini, kenapa sih orang bisa incest? Itu kan kayak gue gak kebayang bikin film itu gitu. Betul, Tapi betul. karya jurnalistik seperti itu yang mau duduk sama orang yang melakukannya membuat saya sebagai seorang filmmaker tahu bahwa oh itu loh kemampuan manusia untuk mendengarkan itu tuh bisa sejauh itu. Kita
bukan masalah sensor tapi menghormati bahwa setiap manusia itu tuh punya kekurangan dan kelebihan, tapi ada aturan dan etika moral conduct tuh satu hal, tapi mereka adalah mereka, itu tuh kita adalah kesempatan kita untuk bercerita gitu. Dan untuk mengerti lebih jauh ya. Dan Mungkin mengerti karena lebih jauh kenapanya. betul, gitu. karena banyak hal yang kita nggak ketahui, cuman kita udah melihat box itu dan kita ngerasa kayak wah itu salah. Tapi sebenarnya tapi kamu belum tahu kenapa ini salah. Mungkin Iya. ada chemical imbalance di otak mereka, ada apa. Walaupun itu ya kalau salah tetap salah ya. Ya, salah Setelah tetap itu. salah bahwa Iya. anak-anak harus dilindungi itu iya. Iya. Tapi seandainya kita bisa tahu hal itu lebih awal, berapa orang, berapa anak yang bisa kita lindungi. Betul. Nah, berpikir bahwa setiap persoalan punya akar masalahnya tuh membantu sekali ketika kita bicara soal hal-hal tabu. Iya. Dan mungkin itu alasannya Mbak Gina buat film kayak gini kali ya, untuk banyak orang yang belajar juga dari ini dan edukasi untuk anak-anaknya mungkin. Kalau anakku yang pertama namanya Biru, dia selalu bilang kayak, Mami, kamu tuh berlebihan jadi ibu. Ngapain sih you made movies for my curriculum? Really? Gitu, ada posesif, ada 2 garis biru, ada like and share gitu. Kayak kau bilang pertama, kakak itu uangnya Om Parwes. Tapi sebenarnya yang kenapa aku cocok sama Pak Parwes adalah karena kegelisahannya sama, bahwa film itu bisa punya social impact dan sebenarnya dan selalu gitu deh obrolan sama Pak Parwes, iya gini anak saya ada kegelisahan ini, ada ABCDE gitu. Itu tuh selalu kena dulu why-nya di situ sehingga kita bisa duduk bareng dan menciptakan karya yang sensitif. Apapun perdebatan yang terjadi ketika masa skenario atau di editing gitu. Nah, tapi sekarang nih anakku umur 17, kelas 12 SMA. Oke. Anakku yang kedua udah SMP kelas 9. Udah mulai pacaran, terus teman-temannya relasinya udah mulai kompleks gitu. Aku sekarang udah nonton 2 garis biru, udah nonton posesif, udah nonton like and share gitu. Karena mungkin ini control freak ya sebagai ibu ya. Tapi sebenarnya intinya gini, bahwa esensi kita bermanusia kan adalah kita terhubung satu sama lain. Apapun yang kita di usia kita yang terbatas ini kita harus bermanfaat. Nah, film itu buatku pribadi itu tuh kayak menjawab tantangan waktu bahwa apa sih manfaat kamu terhadap kemanusiaan dengan film. Nah, buatku di saat itu kegelisahanku adalah bagaimana menghubungkan diriku sebagai orang tua dan yang harus ninggalin mereka ketika jadi seorang filmmaker dan kemudian punya manfaat yang lebih luas gitu. Work and life balance tuh agak bullshit buat aku. Buatku harus Filmmaker ya. harmonis. Iya. Kayak apapun deh, harus harmonis karena kalau balance tuh hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya harmonis, kita tuh bisa belajar dari diri kita sebagai peran yang lain. Betul. Dan sebagai di peran yang lain kita juga dapat keuntungannya dari peran itu. Makanya harmoni. Jadi saling melengkapi ya satu sama lain ya. Menurut Mbak Gina sebagai penulis, seberapa pentingnya research? Apalagi mengomongkan isu-isu yang sangat penting ya di film-filmnya. Kalau aku riset wajib. Riset itu membawa kita keluar dari gelembung kita. Apalagi kalau tantangannya seorang penulis sama filmmaker itu adalah sosial media. Ciri-cirinya satu, aku tuh kalau nonton atau aku baca draft skenario itu sering banget adegannya karakternya berjalan, duduk, makan di kafe, duduk di meja makan gitu. Kadang-kadang aku ditik kayak sumpah stop, lo gerak dong jadi manusia gitu. Nah, kita sebagai penulis itu kan bekerja dalam ruang sempit. Dan maksudnya insting pertama kita menjadi seorang kreator, seniman itu adalah dengan suara diri kita sendiri. Nah, ketika kita tidak meluaskan gerak tubuh kita, pemahaman kita, menguji value-value kita, ya kita sempit apa yang kita tangkap. Kita mainnya tuh asik sendiri. Belum tentu setiap filmmaker ketemu sama orang yang bisa merefleksikan hidupnya seperti misalnya aku sama Papa Parwes gitu. Papa Parwes tuh udah kayak, Gin, ini kan yang kamu maksud kan gini kan, gitu. Dia bapak seketika sebagai seorang produser udah tahu kamu tuh mau ngomongin X, ya atau tidak. Nah, ketika kayak gitu, itu adalah gugatan pertama kita untuk terhadap filmmaker gitu. Tapi kan keasikan kerja nih,
saya mau Hana Kreator sama Star Vision gitu ngobrol sama Bapak kan punya bubble-nya sendiri kan. Iya. Nah, bubble-nya itu tuh bisa diisi dengan data-data riset. Nah, ruang development, produser yang baik itu membawa wisdom, kebijaksanaan melihat data-data itu. Sehingga tidak menjadi gimmick semata, tapi menjadi value buat penonton. Gitu. Ketika kita punya value, ketika kita tahu nih emosi terakhir apa yang bisa diungkap dari emosi itu, ketika aku menyutradarai, jadi jelas setup emosinya apa. Gitu. Iya, iya, Ketika iya. setup emosi jelas, jadi jelas tuh kerangka build up-nya seperti apa dan pecahnya di mana, kurang lebih kayak gitu. Karena kita di Indonesia juga Mbak, menurut dari Mbak Gina sendiri ada pertimbangan etis gak ya di saat mengomongkan hal-hal seperti trauma, seksualitas, agama, itu tuh pertimbangannya apa nih ya, terhadap orang-orang? Sesimpel adalah kita bisa mungkin menyinggung orang lain karena statement kita, tapi statementnya harus bertanggung jawab dan bisa diaudit secara proses kerjanya. Itu aja sih kalau buat aku. Iya. Heeh. Dan Karena kalau kayak gitu kita akan melakukan self censorship yang bisa menguntungkan majority aja. Ketika kita nggak mau disiplin dengan kerja kita. Misalnya kayak like and share gitu. Like and share kan datanya lengkap. Kenapa ada anak-anaknya seperti itu? Risetnya nggak aku menggunakan TikTok itu ibarat dokumenter buatku. betul. Terus baru kemudian ketika teman-teman melakukan adegan yang intim itu tuh kita adalah project pertama yang eh, punya intimacy koordinator gitu sehingga setelah itu kemudian diadopsi sama PH-PH lain dan Aprovi kerja sama Amazon Prime akhirnya bikin workshop dan sekarang kita ada 2 yang certified. Nah 2 yang certified ini juga membantu teman-teman lain yang punya kemampuan sebenarnya untuk melakukan intimacy koordinator untuk meluaskan profesinya gitu. Jadi sebenarnya punya standar-standar kerja itu tuh membantu, pasti kita bikin salah along the way, tapi ketika kita bisa bertanggung jawab atas proses kerjanya, itu membantu kita ketika menghadapi memilih topik-topik yang sulit gitu. Apalagi kalau intimacy coordinator mereka punya SOP-nya dan ada PIC-nya dan ada himbauannya gimana untuk mengurangi riskan ya untuk menghadapi kesalahan di tempat kerja ya. Tapi kalau misalkan tadi kan Mbak Gina sebagai penulis ya. Kalau Mbak Gina sebagai director nih, apa hal-hal yang Mbak Gina tentukan boleh tampil di layar dan tidak ada di layar? Apa yang ada di layar adalah hal yang harus jelas tujuannya apa. Terus kemudian dia tidak akan melemahkan karakternya paling tidak. Karena kalau misalnya reaksi penonton itu adalah reaksi penonton masing-masing gitu. Kita bisa ngasih disclaimer di awal tapi saya percaya bahwa setiap penonton adalah orang dewasa sesuai dengan klasifikasi umurnya yang bisa mencerna dan memaknai apa yang ada di layar itu sih. Tapi paling esensial lagi adalah ya apa yang di layar itu harus esensial buat cerita sama karakternya gitu. Jadi kayak itu seringkali kayak gitu sih kayak kalau ditanya kalau guru editingku tuh Bapak Parwes ya. Ya, menurutku dia harusnya dapat FFI buat editing. karena selalu gitu mindsetnya adalah apa yang paling penting untuk yang ada di layar dan setiap film itu beda-beda. Ada film yang memang untuk experience panca indera, misalnya filmnya tuh kayak wah adrenalin rush atau kayak dopamin kemarin itu tuh berasa tuh semua pilihan cuttingannya tuh untuk membuat penonton merasakan itu. Ada film yang memang tujuannya untuk emosi, ada tujuannya buat statement. Nah itu akan hal-hal yang berbeda gitu. Apakah semua film takaran emosinya bisa sama dengan statementnya? Belum tentu. Ada yang emosinya kencang, statementnya memang bukan yang paling bold. Tapi ada yang bisa dua-duanya sama-sama bold. Ada yang emang filmnya menantang orang untuk berpikir cerebral gitu. Nah itu juga ada ruangnya masing-masing memang. Kalau dari film-film Mbak Gina, misalkan Dua Hati Biru sama Like and Share, itu Mbak Gina udah mendapatkan dampak apa ya? Misalkan ada orang nggak yang datang ke Mbak Gina dan ngasih tahu? Kalau itu alhamdulillah selalu sih. Selalu Setiap ya? film tuh terutama yang aku sutradarain semua banyak sekali yang
datang ke saya dan kemudian bilang, oh saya terima kasih menyuarakan kegelisahan ini gitu. Oh, that's sweet ya. Dan maksudnya kayak like and share terutama adalah proses dimana ketika saya memberikan ruang kepada entah bagian-bagian dari saya atau orang-orang yang mengalami kekerasan seksual untuk kemudian menampilkan kekerasan itu dalam satu takaran tertentu sehingga orang bisa melihat bahwa oh sekarang saya ada dalam kondisi aman, bukan lagi bukan dalam keadaan berbahaya dan itu hanya ada di layar. Nah itu sebenarnya adalah proses kalau ketika kita menghadapi trauma. Yeah. Trauma itu mulai bisa dihadapi oleh orang yang punya PTSD atau apapun lah trauma ketika dia bisa melatih otaknya untuk membagi dua mana yang aman untuk dia, mana yang tidak. Yeah. Nah karya-karya seperti itu seperti Like and Share tuh sebenarnya itu tujuannya. Tapi kemudian apakah ada yang merasa oh kayak terlalu eksploitasi deh adegannya. Oh ini bukannya mengulang trauma orang-orang lain Nge-trigger gitu. mungkin ya. Men-trigger gitu. Nah menurutku disitulah kedewasaan dan tanggung jawab kami adalah ketika ada di layar. Karena trauma itu prosesnya panjang. Gak semua orang sadar bahwa oh ternyata proses kita berhenti dari trauma adalah sadar kalau kita itu aman dan itu adalah masa lalu atau itu hanya ada di layar. Jadi facing your trauma is part of the healing journey gitu. Dari Bagina ada nggak nasihat-nasihat buat filmmaker muda yang mau membawa isu-isu yang mungkin lebih sensitif ya di Indonesia? Apa yang Bagina mau katakan kepada mereka? Kalau aku selalu pertama jujur sama diri kita sendiri, apa hal yang paling bikin membuat kita gelisah. Misalnya ketika di acara keluarga atau ngumpul teman-teman, ada gosip yang beredar, ada yang ngomongin orang, terus ada yang kayak masalah yang ini tuh kayak muncul terus nih di sosial media, di berita, tapi kok nggak maju-maju ya masalahnya ya. Nah, ketika itu membuat kita gelisah, itu adalah satu pintu masuk menuju ke ceritanya. Ketika kita mau masuk ke pintu itu, kita akan melihat banyak jalan, ada riset, ada ketemu sama korban, ketemu sama pelakunya, ketemu sama orang-orang yang diuntungkan, yang dirugikan. Nah dari situ baru kita akan masuk ke satu titik yang kadang-kadang orang suka lupa, bahwa kita harus belajar skillnya. Ketika orang cuman gede ide doang nih, cuma jadi gimmick. Ketika gak paham bagaimana sebuah karya dibuat dan bekerja, maka jadi kopong karyanya. Gak jelas dia ngomongin apa gitu. Jadi ingat kegelisahan aja tuh gak cukup. Technicalities-nya harus kita bangun gitu. Iya, iya. Research yang penting lagi ya Mbak, salah satunya kita balik lagi ke research. Ya, riset dan doing the craft sebenarnya. Doing the craft. Apa yang Bagina bisa rasain kalau misalkan film itu kosong dan film itu deep? Itu dari Bagina, menurut Bagina apa? Bagus deh pertanyaannya. Aku tidak pernah berpikir. Aku bisa merasakannya tapi aku belum pernah dapat pertanyaan untuk merartikulasikannya. It's okay, take your time. Oke. Aku ngulur waktu Iya, sebenarnya. iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau buatku gini, kalau film ya, aku ngerasa film itu mau duduk bersama karakternya, melihat perasaan emosi ketika dia mendapatkan impact dari masalah itu. Terus kemudian kita sebagai penonton melihat karakter di layar punya pilihan. Apakah pilihannya kemudian diambil atau tidak, itu adalah bagian dari penceritaan. Tapi ketika Dari perjalanan karakternya. Tapi ketika udahlah dia susah nih karakternya, terus kemudian itu aja masalahnya, terus kemudian semua plot device-nya disodorin gitu, itu rasanya eksploitasi sih buat aku. Oke, oke. Thank you Mbak Gina. Kalau dari teman-teman semua ada yang mau bertanya, boleh Mbaknya yang di sini? Sore Mbak Gina, teman-teman semua kenalin saya Asmi. Saya mau tanya ke Mbak Gina gini, tapi dari sudut pandang penulis mungkin ya, karena
kalau menceritakan sesuatu yang dianggap sensitif atau tabu kan selalu berada di tengah-tengah antara kita menyuarakan dan kekhawatiran akan eksploitasi itu tadi. Nah, gimana kalau sebagai penulis cara meyakinkan tim, karena kan masih ada posisi di atas, entah yang punya kapital atau sutradara atau produsernya, gimana cara meyakinkan kalau ketika kita menulis dilema di antara membuat sesuatu itu seru atau ya seru tapi melemahkan karakter, atau gimana sesuatu itu kita mencoba lebih mendengarkan gitu, karena saya merasa posisi sebagai penulis aja tuh tidak cukup kuat gitu. Gimana ya? Tantangan dari industri film Indonesia adalah akses. Kalau buat aku, akses ke tempat-tempat yang bisa menerima kita. Banyak banget penulis, tapi kalau kita lihat film kita tuh rata-rata tuh satu penulis tuh bisa kayak 10 gitu. Tapi aku juga ngerti kenapa kayak gitu, karena gak semua fee-nya juga terbatas lah dalam social cap kita gitu. Sehingga ketika kita bicara soal bagaimana kita bisa meyakinkan orang, kalau di Wahana Kreator sendiri tuh kita punya namanya story argumen, jadi dan ruang development. Jadi ketika sebelum nih, misalnya kayak 2 Garis Biru atau Like and Share sebelum ke Paparwes, biasanya tuh di ruangan kami bersama tim development, produser-produser kami tuh punya momen kayak sidang skripsi rasanya gitu. Aku jelasin skenarionya, treatment atau aku sebagai sutradara treatmentku, terus kemudian ditonton rame-rame, didiskusikan, kemudian diuji. Pada saat udah lolos tuh dari ring 1 gitu, orang-orang yang kita percaya bisa ngasih kejernihan dalam berpikir, barulah kita pindah ke ya pemilik kapital, Bapak Parwes gitu. Yang kemudian diuji lagi, tapi disitulah tantangannya bahwa apakah justru semakin tabu, semakin kita perlu banyak yang menguji. Nah, sebelum kita bisa masuk ke situ, tentu kan kita nggak semuanya punya circle itu kan. Memang PR-nya adalah membangun circle di dalam ruang kita sendiri. Misalnya ikut workshop, bikin film pendek sama teman-teman, jadi melatih diri kita bersama-sama. Terus kemudian ikut script lab, itu juga bisa. Dengan kayak gitu kita bisa menguji sendiri, kita melatih diri kita sendiri untuk kemudian masuk. Sebenarnya ada satu lagi cara yang lebih jenius lagi, bukan jenius sih, lebih gampang lagi. Adalah melatih AI kita. AI itu tuh kayak kita banyak banget ya, beragam ya, ada ChatGPT, ada Google, terus ada cloud gitu. Sebenarnya si AI ini tuh bisa dilatih untuk punya kejernihan. Nah cuman untuk kita bisa jernih itu berarti pikiran kita harus jernih dulu. Kalau nggak dia cenderung lo bilang A, dia juga akan ngasih A gitu. Nah AI itu buat etika saya adalah tidak boleh kalau hasilnya tuh karya akhirnya adalah AI. At this time being, karena kan ada etika kemanusiaan dan hak kerja orang di situ. Tapi ketika gunanya adalah untuk riset, untuk menguji kedalaman, untuk menjadi sparring partner, semakin tajam prompt kita, semakin tajam hasil yang bisa jadi feedback kita, gitu sih.